Belum lama ini pemerintah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS. Kereta ini semakin diminati oleh penumpang yang terbukti pada pekan lalu mencatatkan rekor penumpang tertinggi. Pada Minggu 12 November 2023, penumpang BUS mencapai 21.312 orang melalui pengoperasian 36 jadwal perjalanan dengan rincian 28 perjalanan reguler dan 8 perjalanan tambahan. Dikutip dari website KAI, untuk mendukung konektivitas kereta cepat BUS yang mulai beroperasi secara komersial per Rabu 18 Oktober, KAI menyediakan layanan kereta api feeder yang berhenti di Stasiun Padalarang, Stasiun Cimahi, dan Stasiun Bandung. Pelanggan kereta cepat BUS dapat menikmati kereta api feeder ini dengan tarif gratis atau bundling dengan tiket kereta cepat BUS. VP Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan bahwa hadirnya kereta api feeder dengan waktu tempuh 19 menit dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung atau sebaliknya akan mempermudah konektivitas masyarakat untuk menuju stasiun kereta cepat BUS melalui sistem transportasi yang bebas kemacetan dan tepat waktu. Joni juga mengatakan bahwa dengan menggunakan layanan kereta api cepat yang sudah terkoneksi tersebut, maka total waktu yang dibutuhkan antara pusat kota Bandung dan Jakarta kurang lebih 1 jam. KAI memastikan bahwa perjalanan kereta api feeder beroperasi tepat waktu, seperti layanan KAI yang sudah ada saat ini. Satu rangkaian kereta api feeder terdiri dari 4 unit kereta dengan daya kapasitas maksimum sebanyak 393 penumpang. Untuk menampung penumpang lebih banyak, KAI dapat merangkaikan 2 kereta api feeder menjadi 1 rangkaian sehingga kapasitasnya bertambah 2 kali lipat. Kereta api feeder dilengkapi dengan fasilitas rak bagasi dan toilet guna menambah kenyamanan pelanggan. KAI memastikan bahwa perpindahan antar moda, antar peron, dan ketersediaan ruang tunggu dan fasilitas yang disediakan untuk pelanggan dibuat senyaman dan semudah mungkin. Hal ini adalah salah satu upaya KAI untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum melalui layanan kereta api yang saling terkoneksi dan terintegrasi. Sebagai penutup, Joni menyampaikan bahwa hadirnya kereta api feeder ini diharapkan menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan kereta cepat BUS yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Namun sebelum ada kereta zaman sekarang ini, mari kita bahas perkembangan kereta dari waktu ke waktu. Penemu kereta api adalah Richard Trevithick, seorang insinyur dan penemu pertambangan asal Inggris. Richard membangun kereta api pertama pada tahun 1804. Kereta api ini ditenagai oleh mesin uap dengan roda gila yang besar, bahkan hingga aksi batang piston, sehingga memberikan dunia mesin pertama yang dapat mengangkut orang dalam jumlah besar dan barang. Pada zaman dahulu, jalur kereta digunakan untuk mengangkut orang dan barang dan ditarik oleh lembu atau kuda. Meskipun jalur kereta aman dan cepat pada saat itu, para penemu menginginkan lebih. Mereka menginginkan lokomotif otomatis yang dapat mengangkut barang dan orang secara efisien. Pada tahun 1698, Thomas Savery menemukan mesin uap. Namun, mesin uap pertama berkekuatan rendah, sehingga tidak bisa digunakan untuk menggerakkan kereta api. Kemudian, pada tahun 1763, James Watt mengembangkan poros engkol yang mengubah tenaga uap untuk mencapai gerakan melingkar. Penemuannya menyebabkan terciptanya lokomotif bertenaga uap dan kapal uap. Tidak lama kemudian, penemu asal Inggris Matthew Murray menjadi orang pertama yang membangun lokomotif bertenaga uap. Mengikuti Matthew, Richard Trevithick memamerkan seri kereta api. Kereta api tentu sudah berevolusi dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa contoh evolusi kereta api dari waktu ke waktu. 1. Lokomotif uap. Berawal dari tahun 1812 sampai 1848,
Pada paruh pertama abad ke-19, lokomotif bertenaga uap secara bertahap mendapatkan popularitas dengan inovasi lokomotif Richard Trevithick. George Stephenson terkenal sebagai bapak kereta api, membangun jalur kereta api pertama dari Liverpool ke Manchester. Dia juga membangun banyak lokomotif eksperimental. 2. Kereta api yang menggetarkan dari tahun 1879. Werner von Siemens, pendiri Siemens, mendemonstrasikan kereta penumpang listrik pada tahun 1879. Tak lama kemudian pada tahun 1881, Siemens menciptakan jalur tram listrik pertama di dunia. Pada dekade berikutnya terdapat peningkatan kebutuhan untuk mengendalikan polusi yang seiring dengan perkembangan arus bolak-balik membantu berkembangnya kereta listrik. 3. Dieselisasi dari tahun 1892 sampai 1945. Setelah diperkenalkannya mesin diesel, dilakukan penelitian tentang bagaimana solar dapat bermanfaat bagi perkereta-apian. Pada awal abad ke-20, ditemukan bahwa mesin diesel memiliki rasio daya terhadap kecepatan yang lebih besar dan sangat efisien. 4. Kereta api diesel listrik dimulai dari 1945 sampai sekarang. Setelah mesin diesel menggantikan sistem kereta api bertenaga uap, para inovator mulai mengeksplorasi metode penggerak kereta api yang lebih efisien. Dan melalui eksperimen, disimpulkan bahwa dari semua sistem, diesel listrik harus menjadi standar. Setelah itu, sistem diesel listrik semakin berkembang pada paruh kedua abad ke-20 hingga sekarang. 1. Kereta api Liverpool dan Manchester. Kereta api ini menempuh jarak 31 mil antara Liverpool dan Manchester. Kereta api bertenaga uap pertama yang mengangkut penumpang dan barang melintasi jalur kereta ini. Apalagi kereta api ini mengangkut lebih dari 500.000 penumpang dan kapas. 2. Jalur kereta api Baltimore dan Ohio. Pada tahun 1827, jalur kereta api ini menjadi jalur kereta api Amerika pertama yang beroperasi dengan jadwal reguler dan mengangkut orang dan barang. 3. Kereta api Panama. Pada tahun 1855, jalur kereta api Panama adalah yang pertama menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Hal ini membuat perjalanan melintasi lautan lebih mudah bagi penumpang yang melakukan perjalanan ke pantai barat dan timur Amerika Serikat. 4. Kereta api bawah tanah metropolitan. Kereta api mulai berjalan di bawah tanah pada tanggal 10 Januari 1863. Saat itulah kereta api menempati ruang bawah tanah yang tidak terpakai dan mengubah cara pengoperasian kereta api. Selain itu, kereta bawah tanah pertama di dunia merupakan jalur sepanjang 4 mil yang mengangkut sekitar 30.000 penumpang pada hari pertama. Dikutip dari website Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad terus melakukan kemajuan dan modernisasi transportasi nasional, khususnya transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya. Kereta cepat sangat dibutuhkan di Indonesia untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan efisiensi transportasi massal, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan energi listrik atau terbarukan, kereta api ini juga mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan modernisasi infrastruktur. Keberadaannya diharapkan memberikan solusi praktis bagi mobilitas penduduk, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan konektivitas antar kota. Kereta api akan terus berkembang seiring dengan perubahan waktu. Namun tidak hanya kereta api saja yang terus berkembang, tetapi jenis pekerjaan dan prospek karir juga akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.
Buat mempersiapkan karir masa depanmu, kamu bisa ikutan bootcamp di Indobot Academy.